Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini sebagaimana jadwal kita akan membahas satu ilmu syariah yaitu ilmu fikih, dan pada kesempatan sore ini kita akan menyampaikan fikih seputar makanan, fikih tentang kuliner, dan karena tema ini menjadi salah satu tema yang dibahas dalam buku-buku fikih di semua buku-buku mazhab yang ada. Kenapa demikian? Karena hakikatnya hal haram yang diajarkan dalam syariat agama kita juga mencakup hal haram dalam masalah makanan, masalah minuman. Maka satu hal yang menjadi penting untuk kemudian kita bahas, kita pahami adalah kriteria makanan yang halal dan makanan yang haram di dalam syariat agama kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita penting untuk mengetahui hal haram di dalam masalah makanan? Karena hakikatnya makanan yang kita konsumsi tidak hanya sebatas urusannya dunia semata, tapi juga sampai pada urusan akhirat. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan masalah makanan yang halal dengan seseorang syarat untuk masuk surga. Nabi menyampaikan dalam satu riwayat hadis, "Man akala thayyiban wa amila fi sunnatin wa amina jaruhu bawa'iqahu dakhala jannah." Barang siapa orang yang makan dalam kondisi makanan yang baik, man akala thayyiban, orang yang makan makanan yang baik, dia pilih makanannya dari sumber yang halal, dari sumber yang baik. Wa amila fi sunnatin, kemudian juga dia mengamalkan sunnah, dia mengamalkan sunnah pada makan. Kalau makan menggunakan tangan kanan, ya, makan dalam kondisi duduk, makan membaca doa dan seterusnya, dan mengamalkan amal-amal sunnah yang lain di dalam kehidupan sehari-hari. Wa amina bawa'iqahu wa amina jauh bawa'iqahu, kemudian tetangganya merasa aman dari perilaku tangan dan lisannya. Maka kalau siapapun yang bisa mengamalkan hal tersebut sudah perhatikan, maka dia akan masuk surga. Menurutlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkaitkan masalah makanan dengan seseorang bisa masuk surga atau tidak. Maka tentu lagi bukan hanya sekedar masalah duniawi, tapi juga masalah ukhrawi, masalah akhirat. Nabi mengkaitkan makanan dengan syarat kita untuk bisa masuk surga. Demikian pula dampak bagi kita yang makan makanan yang diharamkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bihi." Setiap daging yang tumbuh, setiap pertumbuhan jiwa atau fisik kita ini berasal dari daging yang haram atau makanan yang haram, fannaru awla bihi. Maka daging yang tumbuh dari barang yang haram itu maka telah di akhirat lebih utama untuk mendapatkan siksaan atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini yang menyebabkan di dalam buku-buku fikih dibahas tentang masalah makan, dibahas tentang masalah makanan, kriteria makanan yang halal dan makanan yang haram. Demikian pula kalau yang dirahmati Allah, dampak ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram adalah tidak dikabulkannya doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi menceritakan ada seseorang yang dia perjalanan, dalam perjalanan yang jauh itu sampai
as'ad wa abqar. Pakaiannya penuh dengan debu, pakaiannya sampai lusuh. Demikian pula sampai kemudian rambutnya awut-awutannya. Kemudian dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi wa mat'amuhu haram, makanannya diambil dengan cara yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga diambil dengan cara yang haram. Wa ayna yustajabu lah. Bagaimana mungkin doa itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita perlu untuk memahami hal haram dalam masalah makanan? Karena ini juga berdampak pada doa yang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima tidaknya adalah sangat terkait dengan makanan yang kita konsumsi. Untuk itu kita akan menyampaikan kriteria makanan yang halal dan yang haram. Ya tentu dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan nanti bisa kita diskusi tentang tema ini. Yang pertama Bapak Ibu tentang kriteria makanan yang halal. Bahwasanya hukum asal semua makanan yang ada di muka bumi ini hukum asalnya adalah halal. Bagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian semua di muka bumi. Ma lakum fil ardi jami'an. Semua yang Allah ciptakan, semua yang ada di muka bumi ini hakikatnya digunakan untuk kepentingan manusia. Untuk itu hukum asal makanan di muka bumi ini hukumnya halal. Sehingga nanti di dalam satu kaidah dikatakan al-aslu fil mu'amalati al-ibadah. Hukum asal dari muamalah termasuk makanan itu hukum asalnya adalah haram, halal, mubah. Illa tidak ada dalil ala tahrimihi kecuali ada dalil yang mengharamkan. Untuk itu kalau dalam masalah makanan, karena hukum asalnya adalah mubah, maka yang perlu kita cari lebih detail adalah ada nggak dalil haramnya makanan yang akan kita makan saja. Maka contohnya Bapak Ibu, kalau kita makan tempe, makan tahu, apa hukum makan tempe, makan tahu, halal atau haram? Halal. Kalau kita tanya kenapa halal tempe tahu ini? Karena tidak ada yang melarang. Untuk itu kalau kita hitung lebih sebanyak mana jumlah makanan yang halal atau makanan yang haram, tentu lebih banyak makanan yang halal. Kan hukum asalnya adalah halal. Sehingga kalau maaf ya, ada yang kemudian mengatakan saya ini cari yang haram saja sulit, apalagi mendapatkan yang halal. Ini berarti sudah sangat jauh dari ketentuan akidah yang benar. Karena hakikatnya Allah SWT menciptakan hukum asal di muka bumi ini adalah yang halal. Mestinya yang halal jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang hukumnya haram yang dilarang dalam agama kita. Maka ini kriteria yang pertama. Selama tidak ada dasar dalil yang mengharamkan makanan tersebut, maka dia disebut sebagai makanan yang halal. Kemudian yang kedua, kriteria makanan yang halal itu adalah makanan yang tidak hanya halal secara zatnya, tapi juga dia yang makanan yang baik, makanan yang baik. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah olehmu semuanya yang ada di muka bumi ini. Cirinya dua, halalan thayyiban. Yang halal dan yang baik, yang thayyib. Thayyib itu bahasa Arab nih Bapak Ibu. Bahasa kita, bahasa Indonesianya maknanya adalah baik. Karena kalau ada namanya bang thayyib itu maksudnya abang yang baik mestinya ya. Thayyib itu maknanya baik. Maka dua hal yang disampaikan dalam ayat ini, kriteria makanan itu adalah yang halal dan yang thayyib, yang baik. Sehingga kalau yang halal secara zatnya dan nanti berdampak madarat dalam diri kita, tentu ini juga dilarang dalam syariat kita. Termasuk misalnya yang hanya thayyib, yang baik, tapi tidak halal, mesti akan tertolak, dilarang, tidak boleh untuk dikonsumsi. Maka misalnya kalau kita daging ya, makan daging kambing atau daging secara umum, ini secara zatnya halal.
Tadi mohon maaf bagi orang yang punya kolesterol tinggi, sudah menyimpan penyakit atau menderita penyakit darah tinggi, itu memperbanyak konsumsi makan daging bermanfaat dalam tubuh. Sekarang Bapak Ibu masalah garam ini halal atau haram? Halal. Secara darahnya garam halal. Tapi bagi orang yang kena penyakit darah tinggi ya, mengkonsumsi banyak garam berpotensi untuk memperoleh dalam tubuh. Jelasnya dalam ayat yang lain menyampaikan walatul kubi aidikum ila tahlukas. Janganlah kau membinasakan dirimu pada hal yang bisa mencelakakan. Untuk itu yang kita konsumsi adalah makanan yang halal dan yang baik. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita lihat membaca sirah beliau sampai usia 63 tahun itu Nabi selama usia beliau hanya sakit selama atau sebanyak 2 kali saja. Sampai beliau wafat di usia 63 tahun Nabi itu hanya sakit sebanyak 2 kali. Kalau kita di usia kita hari ini kalau ini sudah berapa kali sakit ini? Nggak terhitung bisa jadi ya. Dikit-dikit pilek, dikit-dikit flu, badan sakit, masuk rumah sakit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya selama usia 63 tahun beliau hanya 2 kali sakit saja. 1 kali sakit yang pertama Nabi sakit waktu diracun oleh wanita Yahudi Khaybar. Setelah perang Khaybar, Nabi menguasai wilayah Khaybar di tahun 7 Hijriah itu. Ada seorang wanita Yahudi yang sangat benci dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari informasi apa sih makanan yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi paling suka kalau makan daging kambing bagian lengan, bagian al-katib ya. Bahasa kita apa ini Bapak Ibu lengan dalam bahasa hewan ini sampil. Jadi yang paling disukai Nabi itu adalah sampil. Maka wanita Yahudi ini kemudian mencari daging kambing yang kemudian sudah dilumuri oleh orang tersebut dengan racun. Maka kemudian nanti dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sempat sakit karena makan daging tersebut. Bahkan ada sahabat yang lain yang ikut makan dan nanti sahabat ini sampai wafat meninggal. Nabi diracun sekalipun karena kesehatan yang luar biasa, maka Nabi tidak sampai wafat waktu itu, hanya sakit saja. Kalau kita kira-kira diracun, kira-kira gimana waktu? Kalau kebal ini berarti memang daya tubuhnya luar biasa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sakitnya itu tentu Nabi sakit tapi tidak sampai meninggal dunia. Sakit yang kedua adalah ketika Nabi dalam kondisi wafat, sakit menjelang wafat beliau. Sakit dalam kondisi menjelang wafatnya Nabi sakit yang menyebabkan Nabi sakit kemudian meninggal. Maka hanya 2 kali itu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakit. Untuk itu kita sesuai dengan panduan syariat kita ya, mencari makanan yang tidak hanya halal tapi juga yang baik. Kemudian yang ketiga, kriteria makanan yang halal adalah makanan yang tidak tercampur dengan benda najis. Meskipun benda itu secara zatnya halal, tapi kalau nanti tercampur dengan benda najis, maka dihukumi sebagai makanan yang haram. Contohnya misalnya Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya minuman ini, teh atau kopi atau air ya, kemudian ada di dalam gelas ini. Kemudian misalnya kemasukan misalnya bangkai tikus, kemasukan misalnya cicak, maka apapun air yang kemasukan benda najis ini, maka tentu tidak halal untuk kita minum. Kalau itu tadi misalnya punya kopi ya, punya teh, terus kemasukan cicak, gimana diminum atau tidak? Tidak, karena ini sudah kemasukan benda najis, termasuk nanti benda yang atau binatang yang dilarang. Maka hakikatnya yang tercampur dengan benda najis dilarang untuk dikonsumsi. Kemudian yang keempat, makanan yang halal adalah makanan yang terhindar dari cara-cara yang diharamkan. Meskipun secara zatnya halal, tapi kita dapatkan dengan cara yang dilarang, maka status barang itu yang kita makan juga menjadi barang yang haram. Kita misalnya makan ya nasi misalnya atau lauk, tapi kita dapatkan dengan cara merampas, kita dapatkan dengan cara mencuri, atau kita dapatkan dengan cara zalim,
kita makan ini menjadi statusnya terlarang di dalam tubuh kita, haram hukumnya untuk kita makan. Maka ini penting ya, terutama untuk ibu-ibu ini biasanya yang mau masak sambal ya, cari dapurnya nggak ada cabai, tangga sebelah punya tanaman cabai di terasnya, terus tiba-tiba langsung dikutip dibuat nyambel. Kira-kira apa hukum sambelnya ini? Halal atau haram? Tentu kalau mendapati bagian dari bahan sambal itu berasal dari bahan atau sebagian makanannya yang bahannya yang didapati dengan cara yang tidak dihalalkan, tentu statusnya tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Meskipun itu kelihatan remeh ya. Mau bikin kolak misalnya, nggak punya pandan, mutik pandannya tetangga, dipakai masak kolak tadi tanpa izin. Apa hukum kolak ini? Halal atau haram? Ya, karena caranya yang tidak dibenarkan, ini yang menyebabkan makan tadi sangat berpengaruh dengan status kehalalannya. Maka malamnya bapak-bapak ini terutama kalau nanti pulang ke rumah disuguhi kolak sama ibu, istrinya tanya ya, kalau ada pandanya dari mana gitu. Kalau mungkin dari tetangga ini berbahaya karena kita dapati dengan cara yang tidak halal. Maka empat itulah yang menjadi kriteria halalnya makanan yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu terkait dengan kriteria makanan yang haram. Maka nanti terkait dengan kriteria haramnya makanan ini di dalam Quran, dalam hadis dan penjelasan dalam fikih sangat detail. Karena nanti selain dari yang diharamkan berarti hukumnya halal. Selain yang diharamkan berarti kembali pada hukum asalnya adalah halal. Apa di antara kriteria makanan yang haram? Secara umum Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, telah diharamkan untuk kalian semua yang pertama al-maidah, bangkai. Wad-dam, darah, wa lahmul khinzir, daging babi. Wa ma uhilla bihi wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan semua binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kriteria ini yang termasuk makanan yang dilarang. Yang pertama adalah al-maidah, bangkai. Maka bangkai ini yang termasuk dari binatang yang halal sekalipun kalau menjadi bangkai, maka hukumnya dilarang untuk dimakan, diharamkan untuk dimakan. Di antara jenis bangkai adalah ma'kuti al-minal bahimati fayyamayyitah. Semua bagian binatang yang diambil dari binatang yang masih hidup, maka potongan binatang ini menjadi hukumnya haram, jadi hukumnya bangkai. Misalnya Bapak Ibu ya ingin bikin sop buntut ya, karena nggak ada buntut ya, artinya punya sapi di belakang itu diketok buntutnya dipakai untuk sop buntut. Padahal sapinya masih hidup. Maka matu tidak tinggal bahima, semua yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka potongannya ini statusnya adalah bangkai. Maka tidak dibolehkan. Yang termasuk hari ini misalnya buntutnya yang dipotong ya, sisanya telinganya dipotong, pikirnya dipotong ya, ini termasuk potongan-potongan ini namanya bangkai. Maka tidak dibolehkan untuk dimakan. Maka nanti secara ketentuan semua bangkai hukum asalnya adalah haram, dilarang untuk dimakan. Kecuali 2 bangkai, yaitu al-hut wal syarab. Al-hut maknanya adalah ikan. Semua jenis bangkai ikan maka hukumnya dilarang, hukumnya halal. Baik ikan yang tinggal di air laut maupun ikan yang tinggal di air tawar. Maka semua jenis ikan hukumnya halal, meskipun tidak disembelih. Ada Bapak Ibu kalau makan ikan itu disembelih satu-satu, kan enggak ya? Maka semua bangkai ikan ini hukumnya adalah halal. Kemudian termasuk bagian dari ini adalah semua hewan yang tinggal di laut. Meskipun nanti kalau di daratnya termasuk hewan yang dilarang, tapi kalau dia kemudian tinggal di laut maka dihalalkan. Contoh misalnya anjing ya, anjing itu kalau tinggal di darat haram ya nanti. Tapi kalau tinggal di laut namanya anjing laut. Apa hukumnya anjing laut? Halal atau haram? Karena memang tinggal di laut maka dia dihalalkan. Apalagi yang tinggal di laut, singa laut. Halal atau haram? Halal, karena memang zatnya tinggalnya di
di laut. Kalau putri duyung gimana? Kalau tahu putri duyung? Mana ada yang putri duyung? Oh, warna itu yang jelas bahwa semua yang kita bilang hukumnya sama. Nah, kemudian berikutnya termasuk semua jenis ya, kayak misalnya keong, apa ya, kalau di darat ada atau di air tawar misalnya kayak kul, apa namanya kul itu ya, yang di sawah-sawah itu keong, jenis keong, maka itu juga dihalalkan. Nah, jadi pertanyaan seperti itu mengenai bekecat ya, bekecat ya, apa bekecat itu namanya ya? Ya bekecat ya, apa hukumnya bekecat itu? Halal atau haram kira-kira? Boleh nggak kita makan bekecat yang biasanya ditangkap terus digoreng pakai bumbu itu ya? Biasa bawa itu bekecat ya? Apa hukumnya bekecat? Halal atau haram? Yang dibilang halal nggak pernah makan, kalau nggak pernah makan gitu ya. Nah, menariknya gini bekecat ini ya. Kira-kira bekecat ini termasuk hewan darat atau hewan laut? Darat. Karena memang tidak tinggal di laut, tidak tinggal di air laut maupun air tawar. Berarti kalau dia tinggal di darat, berarti perlakuannya sebagaimana hewan yang ada di darat. Kalau dia ingin dimakan, berarti ketentuannya memang harus disembelih. Ada yang nyembelih bekecat? Nggak mau makan bekecat juga, baik. Bagaimana cara untuk memasaknya? Kan biasanya dikeproi kan gitu ya. Ada yang saya mau nyembelih satu-satu, enggak ada. Makanya ada yang berpendapat karena bekecat ini bagian dari hewan darat, yang mestinya kalau dia dimakan harus disembelih. Umumnya hewan darat disembelih kalau mau dimakan. Bekecat kalau mau dimakan nggak memungkinkan untuk disembelih. Jadi ada yang mengatakan bahwa bekecat ini hukumnya dilarang. Maknanya kalau tidak disembelih secara syar'i dan dia tidak termasuk binatang yang menjijikkan, maka kira-kira itu kalau tidak terpenuhi bahwa maka dia termasuk binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Karena tadi kondisinya dia tidak termasuk hewan laut. Maka semua bangkai laut hukumnya halal. Kemudian yang kedua adalah al-jarad. Maksudnya maknanya adalah serangga belalang ya. Dan tentu nanti berbeda antara belalang dengan serangga. Yang dihalalkan bangkainya itu adalah serangga. Belalang ya, al-jarad itu maknanya belalang. Apa sih bedanya antara belalang dengan serangga? Apa bedanya antara belalang dengan serangga? Beda ya. Kalau belalang itu umumnya yang punya apa namanya kaki yang besar itu namanya apa? Sotang bahasa Jawanya. Nah kayak belalang apa itu yang itu kan hanya ada sotangnya. Maka akibatnya belalang yang dengan diri seperti itu yang dihalalkan bangkainya. Tetapi kalau serangga kan umumnya nggak punya sotang. Maka yang diharamkan yang tidak dibolehkan adalah serangga, karena itu termasuk al-hasyarat, binatang yang termasuk menjijikkan dan nanti dilarang. Untuk itu mohon maaf, apa hukumnya entung jati? Ada lagi entung jati, bahkan ada musim-musim tertentu yang nanti kalau sebelumnya sampai ratusan bahkan mahal itu ya. Halal atau haram entung jati? Nah, kembali pada satu kaidah tadi. Entung jati itu kira-kira termasuk hasyarat atau jawab? Termasuk belalang atau serangga ya? Termasuk yang mana? Serangga. Kalau dia serangga kategorinya berarti termasuk binatang yang dilarang untuk dikonsumsi. Maka makanya kita tidak mengkonsumsi entung, karena entung ini bagian dari hasyarat, bagian dari serangga. Nah, ini dua bangkai yang tentu dihalalkan ya pengecualiannya. Baik Bapak Ibu, insya Allah berikutnya kayak jalan yang otomatis dan sudah memahami, kemudian dari babi ya, kami mutlak kekalamannya tidak boleh. Kemudian termasuk semua yang tidak disembelih karena Allah SWT, binatang yang mati karena jatuh, binatang yang mati karena tersakit, binatang yang mati karena saling sambut antara satu dengan yang lain. Ini semuanya termasuk binatang yang dihalalkan tadi. Berikutnya termasuk binatang yang diharamkan untuk kita makan adalah binatang yang bertaring, binatang buas yang bertaring. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu binathin minasibat fa'luhu haram." Setiap binatang buas yang bertaring, maka hukumnya untuk dimakan adalah haram. Maka
maka nanti kayak macan, singa, harimau yang bertaring, yang dengan taringnya dia gunakan untuk mangsa musuhnya, ini termasuk binatang yang dagingnya diharamkan. Termasuk juga adalah binatang burung, sejenis burung yang punya cakar, ya. Dengan cakarnya dia gunakan untuk menerkam mangsanya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan di dalam perang Khaybar dan mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Khaybar antul ini langit. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mengkonsumsi burung yang makan daging burung yang punya cakar. Yang punya cakarnya ini dia gunakan untuk menerkam, untuk memangsa musuh. Dalam hal ini Bapak Ibu ada ayam. Apa hukum ayam itu? Boleh atau tidak? Tiap hari kita makan ya ayam. Padahal ayam kita punya cakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap binatang yang punya cakar. Apakah larangan Nabi terhadap binatang yang punya cakar termasuk jadi bagian dari ayam ini? Termasuk atau tidak? Tidak termasuk. Maknanya ayam tetap haram hukumnya, karena yang dimaksud dengan binatang yang punya cakar yang diharamkan itu adalah dengan cakarnya ini dia memangsa lawannya. Maka kayak misalnya burung elang ya, itu kan kemudian dia memangsa lawannya dengan cakarnya. Burung pemakan daging, dia mencapik-capik daging bangkai itu kemudian dengan cakar. Termasuk dengan talungnya itu, maka ini yang dilarang untuk dikonsumsi, dilarang untuk kemudian disamakan. Berikutnya Bapak Ibu, termasuk binatang yang diharamkan adalah binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi binatang yang ada perintah untuk membunuh, untuk kita bunuh, menandakan bahwa dagingnya haram. Apa contohnya binatang yang ada perintah untuk dibunuh? Ada sebagian hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ada 5 binatang, di antaranya ada tikus ya. Tikus itu termasuk binatang yang diperintahkan kita untuk membunuh. Kemudian yang kedua adalah kalajengking. Kalajengking ini termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Kemudian ada anjing hitam. Anjing hitam ini termasuk yang diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk nanti adalah burung liar ya, burung buas itu juga termasuk diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk burung gagak. Jadi ada satu hadis nanti termasuk burung gagak ini yang diperintahkan untuk dibunuh. Untuk itu burung gagak itu hukumnya haram untuk dimakan, karena burung ini diperintahkan untuk dibunuh. Termasuk cicak, ya Bapak Ibu, cicak ini termasuk binatang yang nanti diperintahkan kita untuk membunuhnya. Bahkan ada keutamaan orang yang membunuh cicak. Ya, Nabi mengatakan man qatala fazawan fi dzarbin wahidin kutibat lahu min ajrihi mi'atul hasanah. Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan langsung mati, maka dia tercatat kebaikannya sebanyak 100 kebaikan. Tapi kalau kemudian dipukul 2 kali baru mati, maka berkurang kebaikannya dari 100. Dipukul 3 kali, 4 kali baru mati, berarti berkurang terus. Makanya Bapak Ibu kalau membunuh cicak sekalian maka bagi waktu meninggal sekali. Karena itu bahayanya lebih besar dibandingkan dengan dipukul-pukul berkali-kali baru meninggal. Ini menunjukkan ada keutamaan ya bagi orang yang membunuh cicak. Nah, karena ini diperintahkan untuk dibunuh, maka termasuk binatang yang haram untuk dimakan. Mohon maaf Bapak Ibu, tokek, apa hukumnya tokek boleh dimakan atau tidak? Daging tokek boleh atau tidak? Nah, sekarang kan kembali, apakah tokek ini bagian dari cicak atau tidak? Nah, kurang lebih kan sama ya, satu jenis, satu spesies lah gitu ya. Maka tidaknya karena sama maka hukumnya dilarang. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, termasuk binatang yang dilarang untuk dikonsumsi dimakan adalah binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya. Binatang yang kita dilarang untuk membunuhnya. Apa contohnya ini? Binatang yang kita tidak boleh membunuhnya. Di antaranya semut. Jadi kalau digigit semut Bapak Ibu, mohon maaf ya, semut biarkan saja ya. Karena semut itu termasuk binatang yang dilarang untuk dibunuh. Termasuk lagi adalah lebah ya, tawon itu termasuk binatang yang nanti melarang kita untuk membunuhnya. Demikian pula dalam hadis yang lain nanti melarang kita membunuh kodok. Sehingga kodok ini termasuk haram baginya, tidak boleh, karena bagian dari binatang yang termasuk dilarang kita membunuhnya. Makanya mohon maaf ya kalau ada yang kemudian
bahasa Jawanya nyulo kodok, ya, nyari kodok kemudian dijual, boleh atau tidak ini? Tidak boleh, karena berarti dia menjual barang yang ada makanan yang dilarang untuk dikonsumsi. Nah, jadi inilah kriteria ya makanan-makanan yang dilarang ya, dan tentu selain itu semuanya nanti yang selama tidak kriteria tadi termasuk tidak menjijikkan, semua makanan yang menjijikkan maka juga termasuk makanan yang dilarang dalam syariat kita. Baik, selebihnya termasuk makanan yang halal dan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi mencari makanan yang halal dan yang baik dari yang baik. Demikian Bapak Ibu yang kami bisa sampaikan. Silakan mungkin ada yang ditambahkan atau didiskusikan. Apa yang masih ada? Mau tanya Ustaz. Monggo. Kalau misalnya kita makan di warung makan yang dia jual makanan yang haram juga kayak becak gitu ya, kita kan nggak tahu ngolahnya itu pakai wajan yang sama atau enggak, kita nggak tahu. Terus hukumnya kita makan makanan yang lainnya gimana? Atau tentang yang tidaknya kita atau gimana? Ya, dalam hal ini kalau kita misalnya masuk di ruang makan atau kamar warung makan ya, kemudian kita tahu bisa ada makanan-makanan yang secara zatnya memang dilarang, dan kita ingin membeli makanan yang halal. Ya, di situ juga ada daging ayam, ada daging kambing, daging sapi, dan kita ingin membeli tersebut. Maka hakikatnya dihukumi secara zahir. Kalau yang kita beli adalah daging ayam, daging yang dihalalkan, berarti insya Allah secara zahirnya kita membeli barang yang halal. Bagaimana dengan kekhawatiran misalnya nanti apakah kemudian tercampur dengan tempat atau cara masaknya, atau mungkin tergabung dengan satu tempat dari makanan yang halal? Selama kita nggak pernah tahu, maka kembali pada hukumnya dibolehkan untuk kita beli makanan yang halal tadi. Justru kalau kita tahu ini yang dilarang, kan nggak mungkin juga yang masuk ke dapur-dapurnya ini kayak gitu. Maka justru kalau kita tahu bahwa ini dulu ketika masaknya tercampur antara daging yang halal dengan yang haram, selama kita tahu maka kita dilarang. Untuk itulah sesuatu itu kemudian secara kaidah dihukumi secara zahirnya. Kalau memang zahirnya dia halal, terlepas dari nanti di dalamnya di dapurnya itu dia memasaknya bagaimana caranya, maka orang yang penting zatnya halal maka kita dibolehkan untuk memakan tersebut. Tapi kemudian ada yang mencari atau ada yang berpendapat lebih mencari kehati-hatiannya, kita mencari warung yang kemudian mungkin menjual makanan-makanan yang halal. Ini yang kemudian kalau memungkinkan. Tapi kalau dalam kondisi tertentu, maka kemudian kita masuk ke warung yang kebetulan ada campuran seperti itu, maka secara hukum zahirnya yang kita beli selama halal maka dihukumi halal yang kita makan. Sama halnya dengan misalnya mohon maafnya, apakah setiap kita beli daging ayam itu kita apakah bisa memastikan bahwa orang yang membelinya kemudian tahu disembelih dengan cara yang dibenarkan dalam syariat? Yang kita nggak pernah tanya juga kan, Pak jadinya jual ayam ini tadi nyembelihnya pakai bismillah atau bisa? Kan nggak pernah gitu juga. Maka selama zatnya yang kita beli ini barang yang halal, akan insya Allah dibolehkan. Terlepas ada nanti prosesnya, ya kita tentu mampu dimaafkan karena kita nggak pernah tahu secara proses. Oh alam mungkin seperti itu nih. Nah yang saya tertarik dan tahu dengan apa yang disampaikan tadi, ada binatang yang dilarang untuk membunuhnya. Salah satunya rata-rata ya atau yang semut sama banyak lainnya. Nah, terus gimana Ustaz kalau kita menghindar, kalau ini kita menghindar dari gigitan yang beracun ya, karena ada semut yang beracun ada juga. Jadi kalau digigit kita bisa infeksi dan bisa ini fatal atau mungkin lebah gitu. Ya, itu kita boleh apa kita menutup kemungkinan kita harus membunuh gitu. Di dalam fikih itu ada hukum asal, ada hukum dalam kondisi darurat. Sehingga kaidahnya nanti mengatakan al-hukmu yaduru ma'ilati. Hukum itu akan berubah sebagaimana kondisi real yang dialami oleh seseorang tadi. Maka hukum asal
asal semut itu adalah kategorinya binatang yang dilarang untuk dibunuh. Sehingga kalau binatang semut ini tidak memberikan mandorot dan dampak bahaya bagi kita, maka tentu kita tidak boleh membunuhnya. Tetapi dalam hukum, dalam kondisi tertentu, kalau kemudian ada bahaya dalam diri kita, ada semut yang menggigit dan ini potensi ada penularan bakteri atau racun atau misalnya yang lainnya, dan ini berdampak pada mandor dalam diri kita, mungkin gatal-gatal atau mungkin bahkan butal yang menyebabkan kita sakit. Maka hakikatnya menghindarkan mandor lebih utama dibandingkan kita ada masalah keadaan. Maka dalam hal itu sebagaimana hukum darurat, maka kita dibolehkan untuk sampai misalnya membunuh gitu. Tapi kalau hukum asalnya memang tidak boleh. Maknanya kalau tidak mengganggu semut itu, maka hukumnya nggak boleh kita bunuh. Misalnya terus sambil sholat ini bersih semut di sini ini nggak boleh ya. Dari semut mana semut dibunuh ini yang nggak boleh. Tapi kalau dalam kondisi darurat, maka hukumnya akan berbeda dan ini tentu dibolehkan. Sebenarnya saya Bapak Ibu misalnya di buku ini terutama ya, kalau di rumah mungkin menyimpan makanan. Kalau dalam kondisi tertentu kadang-kadang kalau ini nggak dipasang kapur semut atau apa itu nanti didatangi banyak semut. Boleh nggak kita masang perangkat pasar semut itu, kapur semut itu boleh atau tidak? Boleh, karena kita ingin menghindarkan mandor. Meskipun nanti dalam kondisi waktu tertentu datang semut tercium bau dari kapur itu kayak seperti racun nanti nggak mati gitu ya. Tapi kan kemudian kita ingin menghindarkan mandor, sehingga itu dibolehkan. Mungkin gitu ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat ya, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan untuk tetap senantiasa menjaga makanan yang halal, sehingga kemudian inilah yang menjadi satu asupan gizi kita dan tumbuh dari barang-barang yang insya Allah dihalalkan oleh Allah SWT. Mohon bisawab kita cukupkan dan kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.